Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sedikit informasi terkait P3K Guru. Ya, di sini ada kabar gembira teman-teman ya. Di sini dari DPR RI yang meminta minimal 600.000 formasi P3K guru untuk honorer negeri. Jadi video ini dilansir berdasarkan informasi yang ada di jpnn.com ya, salah satu media elektronik yang cukup terkenal di Indonesia. Baik Bapak Ibu guru sekalian, kita langsung saja ke pembahasan terkait DPR minta minimal 600.000 formasi P3K guru untuk honorer negeri. Di sini dijelaskan melalui jpnn.com, Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda meminta Kemendikbudristek memprioritaskan guru honorer negeri dalam rangka rekrutmen P3K 2021. Beliau juga meminta semua guru honorer negeri diangkat terlebih dahulu menjadi P3K, seperti itu ya. Jadi ini dari dulu sudah memang sering diucapkan atau dikatakan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI bahwasanya beliau meminta semua guru honorer negeri diangkat terlebih dahulu menjadi P3K. PKB itu menyebutkan dari kuota 1 juta P3K guru sebaiknya 600 sampai 700.000 kuota diberikan untuk guru honorer negeri. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah merupakan informasi yang cukup penting sekaligus harapan bagi rekan-rekan guru sekalian ya. Baik, kita lanjut sedikit teman-teman ya. Ini agar semangat meningkatkan status guru honorer negeri benar-benar direalisasikan, kata Bapak Saiful Huda kepada jpnn.com hari Jumat 14 bulan 1 2022. Selanjutnya, sisa formasi P3K sejumlah 300.000 sampai 400.000 diberikan kepada guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan guru di sekolah swasta. Seperti itu ya. Nah, jadi memang ya ada keseimbangan ya menurut saya apa yang diutarakan oleh Bapak Komisi 10, Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI bahwasanya untuk sisa formasi sejumlah 300-400.000 itu diberikan kepada guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru. Tujuannya adalah tentunya untuk menjaga ketersediaan guru di sekolah-sekolah swasta. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mantap sekali. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Beliau menyebutkan rekrutmen P3K dampak pada banyak guru swasta yang berimigrasi ke sekolah negeri. Hal itu menurut Huda sesuai dengan pengaduan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS. Itu pula yang mendorong Komisi 10 meminta Kemendikbudristek dan Panselnas mengevaluasi pelaksanaan seleksi P3K guru tahap pertama dan kedua. Seperti itu ya. Jadi di sini ada pengaduan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS bahwasanya rekrutmen P3K guru tahap kedua itu banyak guru swasta yang berimigrasi ke sekolah negeri. Tentunya seperti itu ya, dan hal ini pula lah yang menyebabkan sehingga Komisi 10 meminta kepada Kemendikbudristek dan Panselnas agar mengevaluasi pelaksanaan seleksi P3K guru tahap pertama dan kedua. Seperti itu teman-teman ya. Baik. Oke, kita lanjut lagi di sini. Evaluasi tersebut harus dilakukan sebelum seleksi P3K guru 2021 tahap 3 yang bakal digelar pada tahun ini, yaitu tentunya di tahun 2022. Hal itu menurut Huda untuk mengurangi masalah pasca seleksi dilakukan. Kami mendapatkan pengaduan dari guru honorer negeri pasca seleksi P3K tahap kedua. Padahal kami sudah meminta agar ada evaluasi tahap 1 dahulu baru berlanjut ke tahap 2. Lanjut Huda. Di sini faktanya kata Huda, P3K guru tahap kedua juga bermasalah. Malahan guru honorer negeri tersingkir dari sekolahnya karena kalah ranking dengan peserta bersertifikat pendidik. Nah, jadi inilah sebenarnya yang menjadi alasan utama sehingga DPR meminta minimal 600.000 formasi P3K guru untuk honorer negeri. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus dipahami.
Nah, kemudian di sini kita ada sedikit informasi lanjutan. Di sini Irma Caniago ungkap masalah besar dalam rekrutmen P3K 2022. Di sini juga datang dari anggota Komisi 9 DPR Ibu Irma Suryani Caniago mengungkapkan adanya masalah besar dalam rencana pengadaan P3K 2022. Masalah utama ialah menyangkut anggaran dana alokasi umum DAU. Politikus Nasional Demokrat Nasdem itu mengaku menerima pengaduan dari para kepala daerah mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini. Seperti itu ya, kita lanjutkan lagi. Di sini dikatakan para kepala daerah mengeluh soal DAU atau APBD yang tidak bertambah, tetapi pengeluaran malah meningkat seperti itu. Keterbatasan anggaran itu menjadi kendala besar dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer, kesehatan maupun lainnya. Pemda tidak berani mengajukan formasi semaksimal mungkin bila DAU tidak bertambah, teman-teman ya, seperti itu. Nah, bagaimana bisa Pemda menggaji P3K bila dananya terbatas? Apalagi saat ini Pemda juga diharuskan untuk mengatasi masalah pandemi seperti itu ya, untuk mengatasi masalah pandemi. Nah, meski begitu Ibu Irma Caniago menegaskan Komisi 9 konsisten ya mendorong pengangkatan honorer tenaga kesehatan nakes menjadi P3K. Namun tentunya harus dipastikan dulu anggaran agar Pemda mampu memberikan gaji dan tunjangan sebagai aparatur sipil negara. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba lanjut lagi teman-teman ya. Untuk mengatasi masalah tersebut, ia menyarankan agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo, serta Pemda harus duduk bersama membahas masalah anggaran ini. Jangan sampai permintaan Presiden Jokowi agar penyelesaian honorer tuntas pada 2023 gagal karena kendala anggaran seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut lagi, pemerintah pusat harus duduk bersama dengan Pemda agar tidak memberatkan Pemda, pungkas Ibu Irma Caniago. Jadi di sini juga protes ya, atau istilahnya sorotan datang dari anggota Komisi 9 ya, bukan Komisi 10 saja tapi juga anggota Komisi 9 DPR Ibu Irma Suryani Caniago. Bahwasanya ini terkait dengan DAU teman-teman ya, atau APBD yang tidak bertambah tetapi pengeluaran malah meningkat. Nah, tentunya jika keterbatasan anggaran itu menjadi kendala besar dalam penyelesaian masalah tenaga honorer kesehatan maupun lainnya. Namun kita perlu ketahui bersama teman-teman ya, bahwasanya beberapa waktu yang lalu ada surat edaran terkait anggaran untuk P3K dan formasi yang diprediksi diusulkan di tahun 2022 ini. Jadi kita tetap berpegang terkait apa yang dikatakan Mas Nadiem, bahwa terkait dengan anggaran itu sudah ada di Kementerian Keuangan, bahkan surat edarannya juga itu sudah diserahkan kepada Ketua Komisi 10 DPR RI. Jadi kita tetap harus optimis bahwasanya terkait dengan penggajian dan anggaran guru P3K itu tentunya aman-aman saja. Baik, mungkin cukup sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.